Sing nyata terkait ruang dan waktu. Kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung nu 460 kilo, pinten 460 kilo. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir, dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Sing ngalami niku sedanten tetep diwales Allah rupane napa swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah. Nggih, tahun pinten? Sedasa napa Hijriah. Berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku 13 tahun dadi Nabi. Berarti Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10 dia Nabi sekitar 62 nginjak pinten? 63. Nah niku ba'da Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Ya, Fathu Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ana hijrah sause secara fisik hijrah ku wis ditutup. Walakin jihadun wa niyatun. Sing ijau karek niat ambek jihad, ambek berjuang. Niki rungokno mawon nggih kula tak maca hadis-hadis sahih. Terus akhirnya Nabi ngendikan gawe kesimpulan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat saka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kang hijrah ning era badal fathi iku man sapa wonge hajara kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sanging ma. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Mergo maknane muhajir ninggal asli maknane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ge ninggal barang elek menuju barang napa apik. Lah niku setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang Allah. Pun niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah, kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Atau sama kayak misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki rungokno tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah sing disebut Ardisuk. Misalnya Usoyyah hari ini wonten daerah jenenge Usoyyah, Zakwan, Ri'lan. Itu daerah-daerah sing dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak sing sakniki terkenal itu ya dianggap Ardusuk. Ke Irak yang sekarang itu bekase Babylon sing dulu kota sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila napa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek, boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rungokno tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota, di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya, teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud drengki. Dadi nek ning kutha iku dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud drengki ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk mbok tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran jadi sebaiknya gak usah pindah. Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wahakada. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah.
Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris. Pertama dulu orang Islam yang kono buruh, suwe-suwe sugih. Sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos. Jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lho nggih to nggih. Pertama ya wong perantau-perantau suwe dadi wong sugih terus sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki benro sampean, biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo? Selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu bukan niat berjuang li'ila'i kalimatillah. Niat itu sebagai ngurip-ngurip agamanya Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10, merasa Inggris itu daerah Kristen, mbok Anglikan, mbok napa-napa terus pindah ning Mekah. Berarti Inggris sama sekali enggak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah, sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai tidak baca hadis itu, tentu fatwa Anda, misalnya Anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah, yang di Papua yang minoritas pindah saja ke Jogja. Wah, nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang wis Islami akeh, dorong Jawa malah nguyai segoro kan? Nguyai napa? Segoro. Mesti ngono beban ora nggo dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Buat ini penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyatun. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah ke Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup di Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam. Termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad kuwi kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad aline teng pundi? Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet. Mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tesih ngaji bi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten papat. Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim. Imam Asim tiang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Ngaji Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng pundi? Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate mbulet. Tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Medina. Sanate cepet, mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basra, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa? Irak. Syekh Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niki rungokno tenan nggih. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal kok Islam Ahmadiyah. Di pertama sing gawa teng Swedia Islam napa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro semua angel dadanane. Itu satu-satunya daerah minoritas sing ana Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel dadanan karena pertama yang datang Ahmadiyah. Faham ya, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu enggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak?
Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saya di sini bisa baik. Nabi ngendikan al-ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Itu yang menginspirasi Islam Gujarat, manggon Aceh. Dagangan itu rabi barang macam-macam terus jadi Islam teng pundi Aceh. Nah, Aceh sanak putune ponakane do ning Ampel, ning Ampel. Terus ono Raden Fatah pindah ning Demak, suwe-suwe tok Jipang Panolan. Suwe-suwe terus tok Jogja, Sutawijaya, Hadiwijaya terus tok sampeyan barang niku wis endi sing ketemu, wis pokoke endi sing nyaman cocok. Terus nomor faktore katut babon, katut jago, pokoke angger cocok untuk ridhani Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ. Paham? Maka kamu harus nopo? Di situ. Kalau tak cerita sejarah ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah. Disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari. Anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Ini rungokno tenan, Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam mutaqaddis ahadan. Kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam mutaqaddis ahadan. Bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa? Amale. Terus Salman Al-Farisi nyurati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, ndelalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali, karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kuduro. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah. Gitu, paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Aja malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggere ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang. Ning Rembang wong alim pirang-pirang mesti mahjub. Ben dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai ke level provinsi Pak perkarane itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud itu mergo gawane nguyai segoro. Paham ya tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin enggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam
secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al Farisi dan beberapa sahabat annal ardo lam tuqaddis ahadan, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah, kelakuane ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir di Yasrib, pedalaman, jadi sahabat napa Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuke Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraate napa Ibnu Katsir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Lah kowe ora ro karepe Imam Asim wong ndi ora ro. Ibnu Katsir wong ndi ora ro. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Yang seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhingi ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa. Wis mbarno. Tapi kayak ben roh duduk perkara. Paham ya, terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodo enak, itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab, buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud, ya sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu enggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan ta ora itu goblok ya, itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafadzkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajakno. Nak senengi mangan enak ya mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat, pertama nyetel tip yo disilai tanggane sing ra salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem medekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Lah tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi ini nak sholat niku ditumpai Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpai Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan ku kirek. Anak asu cara mriki no. Kirek. Jiruan wae. Mergo Hasan Husain ku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan wedhus mlebu kamar rata amuk, ijek enteng dhewe sik Hasan Husain itu dolanan asul. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ismail lu gak paham apa-apa blas tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris yang sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris itu dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci.
Jadi sing sekarang Hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim orang loro itu ngi kota suci, menengah ada mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kula nu hormat be anak, tapi di loroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua di bangsa yang loroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak, pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati, setiap saat saya mati dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang enggak populer. Bojoku pancen tak tanamno, jogeman wani anakku alat kita omongin. Dadi memang kan gak lazim, tapi saya tanamkan terus jogeman ke wani anak napa kualat. Orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ra iso cara anak iku urung mukallaf. Jadi gak bakal kualat nek waniku wong ora kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kowe dosa wis bek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini dah aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan? Faham ya? Jadi kula suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gedhe atau maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa nopo dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing menjen rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola dzarrah suwe-suwe nisfu napa? Dzarrah. Wong khawarij buento. Wong kaya angger wong mukmin kok dosa gedhe berarti imane ora ana gunane. Iku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah mbek napa maksiat. Lha maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Lah iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu at-tausiatu alal ayyal. Wong disunatno nglonggar kenikmatan ning anak mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa mbek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mbek sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah anak wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iki idolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki meneng emang. Lah nek iku mbok praktekno kita takobal wa minna takobal ya karim. Ya, tapi itu nyata, ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong santri iku napa le wong liya. Paling bedak khol kowe di-Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nak anak mbok niat mate khai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh. Otomatis kintuk kiriman nopo amal. Ora ana idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatan au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin solihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin solih. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene wae, wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya, mulane sampean delok teng ngene critane Quran iku nak ndelok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa.
napa luar biasa. Masuk wa barrom biwalidati. Sebagian terbangno wa atenaul hukma napa sobiya. Mergo mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa biquwa wa atenaul hukma sobiya. Terus wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiya. Hananan maknane sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu, tapi sudah diikat kalimat napa tauhid. Kan lucu kan, ini rungokno tenan iki. Kadang wong salah kaprah. Saiki sampean tak bedheki. Ruhin dipateni dosa perkarane apa? Ahli tauhid kan. Wong nek nglafadzno la ilaha illallah haram dipateni. Berarti ruhin haram dipateni mergo apa? Nglafadzno la ilaha illallah. Nah, sekarang lebih meningkat lagi. Al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Wong nak wis Islamu haram donyane mbok gasap, haram harga dirine mbok lecehno. Paham ya? Haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Irduh harga dirine. Dikira oleh ngomong wong goblok, ngomong ilmu nemen-nemen nganti iku kaya manuk ketulup iku ora oleh. Lane rata-rata ulama nak ketemu wong gayane gaya awam, perkarane nak kowe ngomong ilmu berlebihan padha karo gawe suasana ndekne kaya manuk ketulup haho. Mulane rata-rata ulama sing kali bertenan ketemu wong wis guyon. Napa kok kriting ngono. Mergo sekali ngomong ilmu sing kelas tinggi ketok goblok ya kan. Lha iku ora oleh gawe suasana wong liya ketok goblok kowe ketok napa? Pinter. Iku pelecehan napa? Pelecehan. Lho nggih tenan. Juga karena la ilaha illallah. Nah, lah hanya karena ditakdir anak terus ora kira pati mbok hormati. Alasan iku mergo anak. Kan lucu kan, orang lain yang lafadzna la ilaha illallah mbok hormati karena dia nasibnya sial dadi anak ora mbok hormati, mergo anak wajib hormat wong tuwa. Begitu juga nasibe bojomu. Elek gara-gara dekne bojomu terus wajib takzim mbek kowe. Padahal kowe wajib takzim dekne mergo dekne nglafadzna la ilaha illallah. Lha iku sing salah kaprah. Lha iku musibah, paham napa? Musibah. Wong liya mbok hormati mergo Islam lan saleh, tapi anak bojomu ora hormati mergo nasibe sak ngisor. Rupane dadi anak dadi bojo. Teori ini sudah saya uji berkali-kali ning Quran dan hadis. Semua polanya Nabi itu begitu. Sebab itu Ismail yang masih kecil dijak bangun Ka'bah diabadikan Quran wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan Ismail pasti ora paham iki cilik, tapi sudah dikenang Quran wa Ismail. Padahal masih sangat apa? Kecil. Mulane kula niku duwe cerita niki kisah nyata. Kula niku duwe kanca alim. Bapake iku wayo, kiai. Bapak kiai tenan wayo. Bocahe kanca kula niku majine jurumiyah takrib kalian bapake. Walhasil pas dekne umur 22 tahun, bapake iku wayo. Ya wayo iku rabinah lho jenenge wayo, napa poligami niku. Ya sebagai seorang anak bela boke terus gak takzim mbek bapake. Gara-gara bela boke gak takzim mbek bapake. Walhasil terus mulai gak nyucup, mulai gak takzim. Bapake pancen wong alim tenan. Yo ngalim cangkeme barang yo ngalim pinter deh oleh. Tak kok pinter bapak. Walhasil akhirnya suatu saat saya iku nyucup meneh, tak takoki lho kowe saiki nyucup meneh. Kena apa kok nyucup meneh padahal kowe muangkel. Yo angen-angen kalah debat Pak Gus kula. Bapake lek kelar ngene. Bapak tenan bapak kandung. Cung. Umpama kiaimu ayo kita tetep nyucup ta ora? Kiai mesti guru pondok. Ya tetep kula nyucup. Alasan apa? Ya mergi kiai kula. Lah aku malah lurus statusku. Ya kiaimu ya bapakmu. Kalah deh lagi. Mergo cilike yo diulang. Cilike ku ngaji alime mbek bapak. Lah aku malah loro. Ya kiaimu ya bapakmu ya. Nasibku wae elek dadi bapak amsika ke berhak protes. Nah kiaimu nasibe apik mergo kowe santrine ora berhak protes. Mikir angenan bener. Wong nak kiai ku wayo aku tetap nyucup, tapi nak bapakku kok gak. Padahal statusnya bapake loro. Padha saiki bojomu nglafadzno la ilaha illallah, statusé loro, sing nyuwargakno kowe sing mbok keloni ya bojomu. Sing mari kowe ra zina ya bojomu. Lha wong nglafadzno la ilaha illallah plus fungsinya banyak kok malah ra mbok hormati. Perkarane trimo wong wedok jare cara Yogya kanca wingking jare kok waduh malah ora kabeh istilah yo. Cobalah sekarang dilatih, gak usah macam-macam. Iku wong sing nglafadzno kalimat tauhid. Anak ya sampean sing penerus kalimat tauhid.
Itu yang saya pahami dari Quran. Jadi Ibrahim piyambak hubungannya mbek Ismail disebut apa? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Ibrahim sing dadekno kalimat tauhid abadi tok anak turune. Sebab itu Ibrahim disebut bapak napa tauhid. Nanti somben wong ning kuburan dadi Gus gede kabeh. Mulane kula bola-balik ngomong sing saiki ra duwe bapak kiai tenang ae. Somben nasab Gus juga kanggo kabeh. Tiap wong mati takoki iman abuka kan jawab sinten Ibrahim. Dadi kula ngalime ngeten sampean padha mek ruhin paham. Kula ajare rada keberatan mek ajaran niku. Tapi piye bener. Lah misale kula salime ngeten bapak kula kiai sampean ning kuburan padha bapak sapa Ibrahim. Ruhin takoki sapa kan bapak Ibrahim. Ya itu silsil karena Ibrahim yang paling punya obsesi mengabadikan tauhid tok dzurriyyah ila yaumil qiyamah. Ya saiki ora wong obsesi mbek anak iku ora perlu tauhid. Anakku tak rumah cah ben sampeyan ngrumat aku. Dadi kapitalistik. Kula mboten sombong, anak kula nu kelas SD kelas tunggal sing lanang. Biasa tak jabakas mati. Nggih biasa mawon sing kelas 6 SD nggih biasa tak jabakas mati. Nanti kalau bapak meninggal kamu tetap senang Quran ya, jangan usah senang dihormati orang. Sering tak lunga dhewean ngebis, karena tak latih. Jangan sampai nanti senangnya Quran itu karena biasa dihormati orang. Nanti bahaya. Wong hormati kok dokseran, kadang seneng kadang orang. Tidak latih. Saya sendiri masih melatih diri saya sendiri. Jangan sampai saya hafal Quran seneng karena dihormati orang. Nanti kalau kecewa nanti saya mutung. Tak latih. Sering hidup sendiri, sering. Biar gak kulino taklek, gak kulino apa taklek. Sampeyan tak ceritani kenapa ilmu saya manfaat di antaranya gara-gara gawe kopi dhewe. Lho ki kula pertama saya itu kalau bikin kopi jam 4:30 itu bikin sendiri. Karena sederhana teorinya, sampean ben ro ilmune ulama ya. Allah kan dawuh fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kamu baca tasbih sebelum matahari terbit. Sanggup ae 4:30 atau jam 5 lah. Gus tangi turu kepengin gawe kopi. Entahlah nanti kalau saya sudah tua mungkin tidak kuat. Kalau masih kuat pun tidak saya bikin sendiri kayak kopi. Teori saya sederhana. Gusti kula nu nak gak badhe gawe kopi nu badhe seneng. Nak badhe seneng mengke kula eling jenengan. Jenengan maringi rezeki kula kopi terus melek terus seneng. Kok kopi nu radi kados wine, kados khamr, nanti kata apa? Khamr. Dadi rondo mabuk jenenge. Khoyal lagi. Jare kanca kula, kenapa kowe seneng ngombe kopi? Walah Gus nglalekno utang. Mergo sejarah kopi, saya pernah baca sejarah. Kopi di Italia pertama itu jek darani wine of Arabic. Mergo wong pertama wong Itali ngombe khamr, bareng kenal pedagang Arab ngombene kopi, bareng diombe kok padha-padha nglalekno masalah. Mulane jek darani wine of Arabic. Mulane wong Itali nak darani kopi iku wine wong Arab. Pamane khamre wong napa? Arab. Mulane kena apa santri wong melarat seneng ngopi iku rodok khamr, Pak. Mergo padha-padha nglalekno napa? Masalah. Jadi ada orang Eropa itu pernah lama darani kopi iku waene wong napa? Arab, wong Islam. Kita dudono sejarah. Mulane nek ape ngopi sing eling pangeran mergo rodok napa nyabu, Pak. Rodok napa? Nyabu. Nah, artinya sederhana. Niki mboten kula mboten ujub mboten, tak contohno sing kehidupan keseharian. Mergo khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wes ki ape seneng. Ape seneng gawe kopi nak kowe dhewe sing lakoni kan ndak banyak taklek. Taklek itu menggantungkan sesuatu pada orang lain jenenge napa taklek. Misale gugah bojo. Yo nak bojoku tangine mbek senyum, nak mbek merengut. Berarti untuk seneng kan ngenteni bojoku tangi, cekatan, mbek senyum, gawekno kopi sing takarane pas, ora kemanisan, ora kelegene sesuai seleraku. Takleke 5 hal. Padahal kemungkinan tangi merengut, batal sitok kan. Utawa pas ramah tapi gawene ora pas. Utawa ramah pas tapi engko sik tak ning jeding suwi. Jadi ya Allah, saya tidak akan mengorbankan kesenangan saya dengan taklek 5 hal. Bodoh sekali kalau saya seneng jenengan tak taklek 5 hal. Dan agak dhewe kan wis. Keliru ya keliru-kelirune dhewe. Sale gak pas-pasin apa dhewe. Dia bolak-balik kula pege kopi ra roh gone sedok kok sedok ra roh nek diaduk. Nggih sering bisa kapok. Itu saya itu saking senengnya pangeran itu bahkan takut saya mengganggu istri saya. Bukan karena saya takut istri, takut senang saya sama Allah itu tak taklek. Loh betul loh, saya ngaji di sini itu karena aku senang pangeran. Umpama sing ngaji karek rugen ki sama, saya sama senengnya bodoh.
Karena bagi saya ngaji itu skore dihitung pangeran. Bahak ngaji istiqomah skor ya sudah. Gak urusan sing ngrungokno sapa setan, bu iblis, bu wong, bu malaikat terus ora kula. Begitu juga saya kenapa sering pergi sendiri ya gitu. Lu ngombe wong nak ganggu wong dolim. Nak wonge ra pas sikape kok aku taklek. Seneng pangeran kok kakean taklek. Dhewean wis gak usah taklek. Jadi kenapa wali-wali Tuhan tuh seneng sendiri itu barokahnya dia nggak mau taklek, dia nggak mau seneng mbek Allah ditaklek, digantungkan. Padahal syarat saya jadi wali kudu seneng. Jadi ciri utama wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak dirasa wedi, gak dirasa susah. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah seneng tuh tentu kan butuh sekian perangkat karena kita kadang bersentuhan sama pihak lain. Itu tadi jika Anda seneng ngopi dek bergantung, gugah bojo, kemungkinannya kan 5 hal tadi. Tangi merengut. Lah lucunya kemungkinan pertama itu paling sering. Nah, itu kan bertaruh sekali kan. Pemenang kue rapati kelar nafkah itu gugah bar, wah malah perkara. Wah potensi keburukannya kan lebih banyak kan. Lah wong kok berjudi, paham nggih? Wong kok apa? Berjudi. Gawe dhewe kan beres. Gawe dhewe ngombe kopi, ngefly sithik-sithik wis damai napa? Damai. Jadi wong nak seneng pangeran tenan, bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Lho kula nate diloro ibu kula, kowe mbek anak aja nganti ngono. Mari sampeyan anak ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh mboten. Saya tahunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafadzkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun nganti Allah ngutus nabi. Tak warai nggih carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal ku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad ngelibatkan Jibril mau demi nglafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail dan beberapa malaikat. Mau nggo ngilangno kekafiran ben do nglafatno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas. Saiki anak nglafatno la ilaha biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kuwe di depan umum terus takzim dikongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Manuk beyo mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak utekem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok ateh yo nurut. Mbok sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngono iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat be anak. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir budine tak omongi mulai mikir. Saya nak penyentak anak wedi. Wah ngono aku alat dire. Wah iki rene kok apa. Dadi syukur kula. Wedi be anak kula sing. Kula sing mulai dukung 1 2 ya mulai wonten guru-guru SD. Jogeman ngamuk anak kualat cara Gus Bas. Mbok niat ngenyek, mbok niat dukung ora roh tapi mulai saat tanamkan paham sithik-sithik nak wani anak ki napa kualat. Ben darani aliran sesat Allah. Mbok wong mulai mikir, anak mbek kowe hubungane apa coba? Misale mbok arane anak am iku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak. Gak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak. Kok iso anak malasane opo? Tetep iku kersane Allah, tetep iku asete pangeran. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya, Maryam niku Imron, ifqalat imraatu Imron, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah itu malah dia anak Maryam. Bareng dia anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Gusti wong kula kepengin anak kula ngitmai agama kok wedok. Walaysa dzakaru
kalunsa. Tentu fungsinya cawe itu ora kaya cah lanang. Tapi wa semanten dia tidak lepas putus asa. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti, gak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazartu laka ma fi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tuwa sing rumah sapa iku omongane wong awam, wong ora salat lho iso omong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten niku. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap senang Fatihah, senang ya ngajar Quran ya sudah. Kalau mboten ate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku wis di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengono anak mungkin sing ngurmat sapa? Wong tua, kok ora wong tuame mbok uripno meneh ben ngurmat kowe aneh-aneh. Teori-teori makhluk wis batal terus jenenge. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena apa Maryam dadi wong luar biasa. Mergo ibuke sebenarnya inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Ini anak untuk engkau, maksudnya akan mengitmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa men dikhidmati anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikhidmati. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Enak. Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggap asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abniha adalah sayyidun wa inna wa yuslihu bina fi'atin azimatin. Soben gunane Hasan ini sing damekno dua kelompok sing tukaran. Di masyhur yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sa'iwisi Sayyidina Ali kabundut. Pemimpin diambil alih Hasan. Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus pepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah. Mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Dadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat paham nggih mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbok amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Lama anak Anda muslim kan berarti statusnya loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro. Ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak itu loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel deh. Padahal nak kiai ini wayah dia gak berhak mangkel. Ya kudune kan padha wae. Ora iso wong itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi hukum nggih napa hukum paham ya terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim Nabi Ismail niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Ketika Yakub kapundhut napa isqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Dadi ora ana pikiran mereka iki warisan iki aset, bapakku dagang apa dadi pedagang. Lah nek rugen bapakku melarat tak terusno. Mergo niru bapak nak mbok terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lho coba kalau alasane terusno wong-wong sering, lan terusno perjuangane bapak kan apa ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodoh terusno bodoh. Lah nek sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Qur'ani blas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku wattaba'tu millata napa? Abai.
Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, kamu itu siapa? Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku, iku abai mulai Ibrahim. Saat terusnya disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Lah saiki wong delok anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen, dan ini saya tidak merasa paling benar ndak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Mulane panggil kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya, karena mbah saya dulu ngendikan, bapaknya bapak itu ngendikan sebenarnya bah ora usah sekolah, sebenarnya sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya, karena ketika aku alim jadi ngomong wis bae ramalane mbah bae, jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu, karena sesuai ramalan para nopo leluhur gitu. Wah ya rada ngrugekno asline, tapi itu ya, tapi akhirnya itu tadi, saya memang gak tahu rasanya disentak bapak, dimarahi gak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngendikan iku, aku iku mesti mati. Sing nerangno seneng Quran iku kowe. Ana proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya, ana proyek terus sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki ojo geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mun jenengan itu anak ben selamat dunia akhirat latih wattabi millata Ibrahim hanifa. So wattaba millata Ibrahim hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim hanifa. Lah milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kalau nak manani wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untungnya Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane ki sing ra gus-gus ra usah susah, somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim, Kiai Haji alim alamah nggih somben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali yo rugi. Wis alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga, Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Ashabul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes, ya gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula mbek Ruhin pinter Ruhin dene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama itu para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? Penggemar. Dadi kula sampeyan yo gledek, lho, kowe. Ya sajane rada musibah kan asline kan. Ya tapi iku aturane pangeran ya samikna napa? Ya piye. Mulane Kanjeng Nabi wong tope ngono bareng wong Arab ditakok, "Ya Rasulullah," jadi kan ini kisah nyata. Kanjeng Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae, dasar menguntungkan sing apal napa? Jadi Nabi itu pas khutbah, Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang Bedui. Ya Rasulullah, kok bekas-bekas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi kurang cangkem elek ngono tadi. Nabi a'radu anhu, ndak jawab. Ketika a'radu itu ada sahabat yang menganalisis. Lam yasma. Beliau tidak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liyane sami'a wa kariha. Ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah. Dasar orang Bedui dibaleni meneh. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kiamat itu kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tangklet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah, saya aja. Bedui.
Terus Nabi ora goblok takok, ma'adattalah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapan mau apa ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan mau apa? Fa wa ma'adattalah kabira sholatin wala sedaqatin walakinni uhibbuka. Kula persiapan kiamat ndak banyak ya Rasulullah. Salat nggih rapati akeh, poso rapati akeh, kula seneng jenengan. Nabi ngendikan anta ma'aman ahbabta ya. Kowe padha karo sing kowe awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhire paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Itu disebut faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi ya mergo dzalikal fadlu minallah iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya? Nuruti ngamal mboten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng Nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita mbek Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon nggih kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ra moro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelekno barang yang memang sepele kowe ngamuk dekne. Padahal dekne tetep de hal yang nopo? Spesial. Rupane kalimat nopo? Tauhid. Itu gale ana wong nggawa emas akeh, kalunge emas, gelange emas, barang mecahno gelas murah mbok amu. Wong goblok. Angger sing pecah gak mase ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tau khite ra ya wis. Pemene terima mecahno gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya, mboten iki adate Nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difahami. Jadi kena jajan ning mall mbek anak utawa nyenengno anak. Iku aja krana kedunyan atau hadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelafal kalimat tauhid. Paham nggih? Mulane Ka'bah niku dihadiahi hadiah. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah wal qalaid. Kenapa ada Idul Adha? Kenapa ada mayoran? Kabeh iku ngurmati kalimat napa? Tauhid. Mulane nabi-nabi dhisik seneng mayoran. Wong kafir sing atas nama pesta seks, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid ora mayoran. Sebab iku ana adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Dadi ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah. Hadiah Mulane kula wingi haji niku selain bayar dam niku kurban. Kula wingi alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Perkara pikiran kula niku lafadz hadi dijajero Ka'bah, mosok ning kene gak kurban. Terus kula cara nuruti dhuwit ra pati akeh. Akhire kula kurban. $250 bentuk piro pokoke entuk wedhus. Teng bank maksudnya kula nak liwat wedi jare akeh sing bulet teng mriko niku dadi wal hadiah. Mulane wong nak kezuhudin niku kecelakaan. Mergo ora tau mayoran, akhirnya anak mangane anak pertama dipakani wong kadang gak soleh. Akhirnya anak mengidolakno keluarga yang tidak soleh. Saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Maidah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk epon, mangane enak ra tau, nak turu bantalan watu. Wah ora tau enak. Hawariyin niku yo nurut, sawangane nurut, tapi ning ati wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran mosok ora tau dadi. Tenan akhirnya kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didikan juga tuh gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim. Hal yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Wong kok khusyuke ngono, mbok sekali-kali mayoran sing kok langit langsung kuwaget Nabi Isa. Waduh. Mergo wong ya buta mayoran. Kaget akhirnya ngamuk qalat taqwa in kuntum mukminin. Kowe aja takok ngono, mayu pangeran kok mbok takoki mampu ta ora gawe mayoran. Iki gara-gara kesuwen ra ono mayoran akhirnya malah takoki. Maidah artinya napa? Mayoran, idang. Akhirnya kaum Hawariyin jawab. Qalat taqwa in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna.
Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayoran. Maksude niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong saleh ngidolakno wong zalim sering enak-enak, sing wong saleh ora tau enak-enak. Lah wong Jawa salah kaprah, mayoran dibarengno resepsi, ngenteni ana resepsi, ngenteni khitanan. Lah akhire keribetan. Mayoran ae biasa, ora usah ngenteni khitanan. Misale gede dhuwit tuku wedhus sebelah wis mangan. Ora usah ngenteni khitanan, ora usah ngenteni napa? Resepsi. Keribetan apa? Lho nek kuat loro-lorone ora apa-apa. Kados Nabi Ibrahim kan ngoten nggih, wonten tamu malaikat langsung disebut di Qur'ane, faja'a bi ajlin hanid. Langsung di sebelahna napa pedet. Iku mayoran ta ora? Mayoran. Dadi aja sampe dak bus solihin watake wong saleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong saleh di kecenderungan seneng wong napa? Dolim. Ya aja terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat maksudnya karuan ra kuat tuh karuan sebab ora karuan. Mau sampean roh ben roh bahwa semua ini demi kalimat napa tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Ngene iku ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiya wal qalaid. Terus zalika li ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mayorane wong Islam ndak ape-apa oleh paling ben roh nak kabeh nikmat iki minaw wa. Ya engko kembaline ilaw wa. Misale kowe mangan, wong Islam nak mangan ndak ape-apa ben kuat ibadah. Ndak ape-apa. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangane ya ben kuat ibadah. Engko misale anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak ape-apa. Wong saleh orientasine ndak ape-apa. Misale anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Lha iku jenenge walakin jihadun wa niyatun. Ujung-ujunge niatem iki sing mengawal prilakune dadi mbok jajakno enak tapi niate ben seneng ngaji. Dadi kula suwun mulai sakniki bojomu servis ben seneng ngaji. Lah wis kliwat yo, ora watakam kan wis. Nak bojo kula dereng kliwat mulai pertama rapi tak ngandani. Piye wae aku sok ben ade anak, kowe langsung nomor 7 wis ra iso ditawar. Piye ke anake wong iku anakku wis ra iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Endi ana cerita Nabi bakas bojo ora ono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah disebut Quran disebut Ismail tok tak bombardir wis pokoke bendene ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak wis. Angger lapor anake nakal dekne kecewa semenenge mesti dibela bapake dekne sainul yakin hakul yakin. Sainul yakin hakul yakin. Dan yo ora tahu pancen pokoke nek konflik be anak aku yo ora salah benere pokoke mesti bela anak saya. Ya mungkin saya terlalu tapi itu daripada aku ora konsisten. Artinya cara teori militer sekali saya trader pisan kan dekne biar gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya. Jadi aku ora sokoe tetep lah ada itu. Jadi aku tapi ojo tiru Fabri cerita mawon iki cerita betapa fanatik saya pada anak. Kok kabeh nabi dengan apa fahab li milladunka waliyah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub sing dijaluk tetep yuk turunan anak lanang. Rabbi habli milladunka dzurriatan thayyibah jaluke anak turun sing saleh. Jarang nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah senengane kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut lah bojone nurut anak nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten ate kula ndonga mboten. Pengen di anak sing nurut. Ya misalnya di anak 5 nurut mbek kowe. Sak omah 6 bojo sitok minoritas wedi ya nurut. Karena anak 5 nurut kowe bojo minoritas ya. Sak omah wong 6. Lah anak 11 nurut kowe kabeh tambah minoritas kan. Tapi lho kula seneng lho mbek bojo kula. Cuma itu tadi sudah saya didik supaya anak itu nomor 1. Mergo anak niki sok ben sing ndongano. Mulane ning hadis ora nyebut bojomu illa min salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholih. Ora usah mbok takokno. Kok bojo ora dilebokno Gus? Ora usah takokno pokoke. Kula nate ditakoki santri. Gus kena apa ning hadis ora bakas bojo? Bojo iku ora ana cara Quran, sing ana iku anak. Maksudnya piye Gus? Maksudnya kene goblok tak terangno. Maksudnya ngene lho, misale kula mati ti. Wis anak kula misale Hasan. Hasan kan ndongakno kula, berarti Hasan ndongakno wong tuane kan. Engko bojo kula mati, ya Hasan ndongakno ibuke kan. Paham nggih? Lho nggih artine bojo tetep entuk ora usah ngenteni bojo.
Kula mati kan didongakno anak kan. Engko bojo kula mati. Didongakno anak kan. Artinya bojoku entuk ya mergo pada akhirnya bojoku ibu kan bagi anaknya kan ibu. Lah terus kowe kepengin misalnya ngene Rohin. Muga-muga ora kan tapi. Misale Rohin mati, arep-arep didongani bojone. Lah nek dirabi wong. Lho kan akeh kan rondo dirabi wong kan akeh. Engko bojone sing lanang mati neh, rabi meneh. Terus iku bojone sapa? Nah anak ra iso selawase anake iku sirine kena Nabi ra nyebut bojo. Sing jamin nek ejek bojone sapa? Nah anak. Ya anake terus ila yaumil kiamah kan. Sale ke mati, Ruhin arep-arep didongakno bojomu. Wong iso urip bae bojone sing dirabi wong. Lah ya pegatan nak terus dirabi wong. Pemene wis apa? Artinya umpama Nabi ngendikan au zaujatin sholihatin tatulah. Ijek bojo ta ora kan? Paham ya? Lho kok berarti do takut istri kata jawab kasih udah rahasia. Mboten niku tenan nggih, kula suwun tenan nggih. Dadi mulai ngaji niki latek. Anak kita ini sudah punya kalimat napa? Spesial. Rupane kalimat napa? Tauhid. Yang kalimat ini direwangi Allah ngutus Jibril, ngutus Kanjeng Nabi Muhammad, ngutus Mikail untuk kalimat tauhid. Dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya, gak melalui perang, gak melalui utusan Nabi macam-macam. Kok ora mbok hormati ku piye? Lucune kita sering kecewa hal-hal sing hadzun nafsi. Misalnya anak bukan mijeti ra gelem terus kecewa. Wah, anak ra nurut wong tuwa. Oh, dasar anak nakal ngene-ngene. Iso ae cara pangeran, oh wong tuwa goblok, barang ra penting sih dianggap penting. Lah pangeran ngendikane ngono piye? Aku yakin pangeran ning aras ngendikane ngono. Oh, dasar orang tua bento, barang ra penting sih dianggap penting. Ayo nak pangeran takokane ngono piye? Dan mungkin kan? Karena Allah ngekek hak cacilik dolanan karwar rufi alqalamu an salasin. Wong telu ora kena dihisab. Cacilik nganti balik ayo jelas dijamin hukumnya pangeran. Ora kena disalahno. Pangeran sing pangerane ra iso nyalahno perkarane dijamin. Cacilik ra salat pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Cacilik udo pangeran nyalahno ta ora? Mboten kan? Kowe trimo bapake. Aku yakin wong tak omongi ngono do guyu. Aku yakin pangeran ning aras ngendikane kowe wong tua goblok. Barang ra penting jadi dianggap apa? Penting. Wong sore Gus ra gelem wadus bocah kok kok. Cara pangeran ora penting. Akhirnya mulai rubah. Bareng rubah sing anakku teperan akal anak jiran bedok kaya ora ngono. Pokoke iki ajaran iki tanamno. Tapi mulai do mikir, mulai populer aja lho, mulai populer. Tapi kula ndak tahu apa orang-orang itu ngenyek saya apa setuju ndak tahu. Tapi mulai dadi guyon, jogeman nyentak anak cara Gus Pak mari kualat. Tapi wong tuwa aja nyentak anak mari apa? Kualat jare Gus Pak. Maksudnya apa ngenyek apa setuju ra roh. Tapi mulai mikir, yang jelas apa ketoke mulai dipikir. Tapi insya Allah sesuai sudah setuju. Insya Allah lama-lama ngerti bombardir terus ditutur-tutur. Sesuai apa? Setuju. Nak kula setuju dini, pun setuju dini. Ke sarah kula nggih hadise gini kok anak soleh sing ndongakno. Para nabi ngene apa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan apa fi aqibi. Mulane Nabi Isa iku ora iso afdal kaya Nabi Muhammad. Mergo boten gadah dzurriyyah, mergo boten gadah napa? Dzurriyyah. Dadi termasuk beja-bejane tiyang niku sing gadah napa? Dzurriyyah. Nah soal sampean mikir engko nang duriyae nakal-nakal. Wis ta. Selagine aja ana kalimat tauhid ki aja bakas nakal temen-temen. Semoga-moga disepuro pangeran. Piye wae wong sing lafal tauhid duwe alasan disepuro pangeran. Senajan to tahu salah. Nah, kalau nggak percaya baca di kitab Tobaqatul Auliya yang dikarang Imam Sya'roni. Beliau kalau nafsirkan ayat ini begini yang sering sampean pakai tahlil. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Niku dawuh Hasan As-Sadili nak nafsiri ngeten. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidzalikal kalimat. Setelah kamu tahu la ilaha illallah, mintalah ampun karena kalimat itu. Karena siapapun yang lafadzkan kalimat itu, mbok dosa kaya apa mungkin disepuro. Karena berarti dekne gak musyrik. Beda mbek wong dosa gak duwe kalimat iku, neraka selawase lawas. Mergo innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Saya itu sampai nangis maca kitabnya.
Jadi kula pahalane nggih oleh Hasan Sane. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika bitil kalimah. Artinya siapapun yang sudah kadung lafaz la ilaha illallah berhak di sepuro. Buktine apa sing ra nglafadzno iku ora iso di sepuro kan karena dianggap syirik. Artinya kalimat itu wis dijaya wis napa? Dijaya. Artinya anak-anak selagine di tauhid kok salah-salah lah mungkin di sepuro mergo barokah kalimat tauhid. Mergo sing ra iso di sepuro sing duwe dosa syirik. Artinya sing lafal la ilaha illallah ora napa syirik. Mulane dari Hasan Sadali wastaghfir dzambika bitil kalimat. Paham ya bitil apa? Kalimat. Karena tanpa kalimat itu dosa kita tidak bisa napa diam. Karena kita berarti di dosa napa syirik. Artinya kena bayang anak putumu sampai nakal-nakal koyo bapake koyo bae misalnya kan berarti lah jong pokoke kowe tak titipi kalimat napa tauhid. Lah liwat titipan kalimat iku wis iso disepuro. Lane fata amal dari jari Hasan Sadali maka harus kamu angen-angen ini karena sak paket kan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik bitil kalimat. Mulane urutan tahlil hak jenis bener. Sebutnya urutan tahlil biasanya ngawiti dalil fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten sing golek di sepuro bareng no. Niku sing pokoknya intinya niku biniyati taqarrub mari tahlil beda-beda kula nu tahlil Pasuruan yo ora paham tahlil Yogya yo ora paham nek Rempang ora paham tiap kiai kok tahlile beda-beda pembedarane alim mbok piye yo ora roh lah kaya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun nak teng daerah kula wabiha nak teng mriki wabiha nak teng Pati wabiha teng Rembang wabiha wonten kiai sing genane wa biha wa alaiha pas ana sing biha alaiha nak logikane nggih biha tapi mriki alaiha ya sebagai kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nupas nah mriki wonten sing wa biha nupas nah kula mimpin dalil nggih wa biha genate wa alaiha genate wa alaiha wa biha genate lah iya yang seneng tak pimpin tahlil ora krana kula napa-napa, seneng cepete. Mun nggih mboten usah maca kata-kata penting ikhlas warga mun mantep mek kula. Mun maca ping 7 mawon itu bar wah tetes cepet. Wah, semua wong awam repot. Dilatih cepet, seneng cepet. Engko akhire ra eling pangeran. Dilatih suwi gremeng ya akhire ra eling pangeran. Nangin atau wong awam wis kadung angel. Lah iya nak dilatih suwi kok gremeng, akhirnya gremengi kalimat tauhid yo elek. Dilatih cepet ora seneng kalimat tauhid, seneng cepete. Lah yo elek meneh kan. Oh, dasar wong ora iso bener. Wes. Likulli ummatin niku tetep kedhe saben-saben umat jalna gawe sapa ingsun mansakan enggo ibadah. Bi fathis sin wa kasriha mansikan. Syariatan tegese syariat hum kang utawa wong akeh nasiku wong sing nglakoni ning syariat utawa ing mansak. Amiluna tegese nglakoni kabeh bihi bil mansak. Kabeh umat itu tak gawe tatanan sing beda sing dadi aturane. Fala yunaziuna mongko do geman nentang sapa ngakeh ka ing sira. Yuradu den karsana bi iklan dawuh la yunaziuna ka apa dawuh la tunazihum. Tegese aja nentang sira Muhammad hum ing kula ummah fil amri ing dalam urusan apa wae. Nak teng mriki amri dhabi hadi tegese urusan sesembelian. Isqalu nalikane ngucap sapa ngakeh ma qatallah. Mau te perkara kota kang mateni sapa Allah iku ahakul luwih berhak antak kulu ento mangan sira kabeh ing makota Allah mimma dibanding perkara kota kang mateni sira kabeh oleh kurang ajar. Dadi wong kafir ya cerdas-cerdas. Mat, nek wedhus mati sing mateni sapa mat? Allah. Nek ana wedhus mati langsung lho sing mateni sapa mat? Allah. Agamamu aneh mat sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni lewat tangan manusa halal. Kudune sing mati langsung ku sing halal mergo sentuhan Tuhan langsung ngono. Ora ajar ta. Sesingen. Lah ya umpama logikane manusa iku kamu toleransi, logika itu kan masuk akal juga kan? Mergo sing dipateni Allah langsung kok haram, sing dipateni manusa halal. Iku aneh, cara wong kafir napa? Aneh lah. Wis kacau. Mulane jare Kanjeng Nabi, jare pangeran ngendikane pangeran aja urusi mat cangkeme wong kafir. Perkara wis kadang wong kafir nak ngomong nggih masuk akal lah mulane iku digatekno cangkeme wong-wong iku. Watulan aja-aja sira ila rabbika maring pangeran sira ila dinihi tegese maring agamane Allah. Innaka satamne sira iku ala hudan ing atase petunjuk dine tegese agama mustaqimin kan jejeg. Wa in jadalu lamun
maidu sapa ngakeh ka ing sira fi amridin ing dalem urusan agama fakul mongko ngucap sira Allahu ta'ala alamu dat sing luwih pirsa ta sing pirsa bima kan apa tak maluna kang lakoni sira kabeh fa yujazikum mongko males sapa hukum sira kabeh alaihi ngatasi mata malun wa hadza utawi iki ku qoblal amri sedurunge den perintah bil kita lan perang Allahu ta'ala yahkumu nguputumi sapa Allah benakum Allah sing gawe keputusan benakum ayyuhal mukminun wal kafirun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fima ing dalam perkara kuntum kang ana sira kabeh fi ing dalam ayu tahtalifuna sira kabeh biayakula gambare arab yen to tahtalifuna kang sulaya sira kabeh biayakula manane ikhtilafu biayakula gambare arab yen to ngucap sapa kulun saben-saben suci minal fariqa ini sanging kelompok loro khilafa qaulil akhar kelawan bedane pengucapan sing liya. Pokoke wong khilaf ku sing penting asal beda. Alam ta'ala ana ta ora ngerti sira al-istifham fil takrir kono temen hukum anna wa ing satuna wa ta'ala ya alam pirsa sapa Allah. Mak ing apa wae fis sama ing dalem langit wal ardi lan bumi. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh. Kena apa Allah kok pirsa apa sing langit bumi mergo sedurunge digawe wis ditulis ning Allah napa mahfud. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon kabeh madzikira fi kitabin. Mate kese perkara zikir kang den sebut apa mayu fi kitab ing dalam kitab wa te kitab Allahul Mahfud Allah iku catetan al mahfudu kang den jaga iku niku Allah Mahfud catetan riyen ora ning kertas teng Allah jare iki kuno manani sabak inna dzalika sak temene mengkono-kono kabeh ilma ma tegese ilmune perkara zikir kang den sebut apa ma ala wa ing atas apa ya sirun gampang esahlun tegese gampang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Harun Rasid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat dinasihati juga. Halla ghusal taqaddamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang tidak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam
mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik. Sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang, itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi gitu. Makanya ini kan, ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan, 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wama umiru illa liya'budu waha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan ini selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran.
Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun sudah, syukurnya hilang. Lah karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya enggak nikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu muajalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, suktunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada, berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu, atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga. Nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang nggak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jangan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arya. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita-kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati.
Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu tidak harus tirakat dalail terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai ibu nggak mau itu, mesti nggak mau itu. Mesti tidak mau. Ya agak mau, ya agak bakat. Jadi sudah pasti tidak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat. Dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi. Dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai, korbannya saya. Karena Gusmi meninggal. Terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak Kiai lah. Supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Jadi sudah lah pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Kata saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Enggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya 1. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju 1 lemari, yang dipakai hanya 1. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutola'ah kitab. Setelah mutola'ah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pakai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya. Berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana. Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi. Sudah iri. Enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri. Dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna. Punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu. Hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar. Tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya. Kalau wiridan bilang gini. Ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya? Ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang loro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu, ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita.
Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik. Setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergabung tak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin, jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai Homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin Homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya Homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Arya itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wiridan Dzikrul wal Filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Dzikrul wal Filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah mereka ada yang dengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam nggak hafal apa. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya.
susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal-hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Iya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat. Ya Allah, engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Jare Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Kok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus karena ndak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang ndak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung ndak seneng jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak seneng ndak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak seneng itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini. Ya, perlu saya sebut bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Ngelola wong gedeng enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nak sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i itu separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas gak bupati Rembang, ya ada cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus, rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimu. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel no. Yang seneng yang ngel-ngel no. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah. Yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya. Tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemenah kuwe itu mau nabi. Aku itu pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu aja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpaham. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, ya darani anak di pucu, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai Allah qala alladziina qalu innahu huwa faqir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai ras. Tiga Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh. Ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya.
Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada hijratu ila dunya yusibuha awimro'atin yang tihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Berarti kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita ngenangen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti tadi dibantah BUMN. Untuk negara gimana? Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran. Sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir nggak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya. Statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sampai lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa. Kalau kurus rupiah berapa? Untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya. Kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya. Akhirnya ya sedapatnya. Ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya nggak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senangnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia nggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail, jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita, itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajinya sebar. Berarti anggap guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada anggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar menang, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono azan, waduh azan. Jadi ini belum makam wakuroto ini. Sholat, padahal ciri orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya menikmati pelajaran. Enggak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan enggak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati
wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Waulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi. Terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, Bah, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi. Kayak gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghaisun Naf'i, karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirawatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti ini. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Aryo. Saya hafal hadisnya. Absyiru ya ma'saral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus. Ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus. Mereka itu fa'alu faridotan wantadharu ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadharu ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh. Status saya ditulis oleh malaikat Jibril. Bak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Hak kok urip sampai jam 10, jam 11. Ngenteni habis sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat. Gitu terus. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadharu ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti satu sih minat dunia wa ilat dunia. Minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap ya, setor ya, Ataman. Siap. Ya, siap. Siap Pak Bunga ya? Ya, siap. Sampai berapa juz rencana? 30 tuh. 30. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih zikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Gue sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status.
Tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awaidu suwar. Awaidu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih, awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Hamim, Kaf, Ya, Ain, Shad, terus Nun, Qaf, nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger ngono mesti Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya ora usah jenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Jadi akhirnya dua ini apa? Jalalain.